Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di vlog seri Machine Learning edisi ke-96. Jadi kalau kalian kemarin sudah belajar tentang library Matplotlib dan NumPy yang videonya ada di atas sini ya. Sekarang kita belajar untuk pengolahan data dengan menggunakan library Seaborn dan Pandas. Oke, sebelum dimulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik foto saya di pojokan bawah ini ya, supaya kalian tetap terus update dari channel ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kalau kalian masih ingat dengan video yang satu ini, kalau kalian melihat ada dua data ya di sini ya, ada dua data. Yang pertama itu saya anggap ini sebagai misalnya data karyawan ya. Oke, jadi buat kalian yang belum melihat video tadi vlog 75 tentang SQL, kalian bisa lihat linknya di atas ini. Oke, jadi kita lanjut dengan file yang digunakan di edisi vlog tersebut ya. Filenya seperti ini. Nah, di sini file yang saya butuhkan adalah tabel karyawan saja yang di atas. Jadi yang lain saya buang saja karena saya nggak butuh. Jadi ini saya buang. Oke, jadi ini yang saya butuhkan. Untuk kolomnya sendiri ada penyesuaian ya. Ini ID tetap mungkin, kemudian nama ini saya ganti dengan jenis kelamin, kemudian untuk tanggal lahir ini saya ganti dengan usia, gaji sama, status aktif juga sama. Oke, berikutnya untuk ID saya lebih persimpel lagi dengan menggunakan sequential saja. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk jenis kelamin ini pria, kemudian ini wanita misalnya, ini pria juga, kemudian ini pria juga. Untuk usia ini 40, ini 39, ini 38, ini 42. Untuk gaji ini saya lebih simpelkan lagi, yaitu 5 juta, 3 juta, 4 juta, dan 6 juta. Untuk status aktif tidak berubah. Oke, ini filenya kita simpan dengan nama misalnya adalah vlog 96. Formatnya adalah CSV, separate value. Save. Kemudian ini keep using, yes. Oke, cukup di sini. Kita kembali ke yes. Oke, sekarang kita kembali ke Google Colab. Nah, pertama yang harus kita tuliskan adalah import library yang kemarin sudah pernah kita bahas, yaitu Matplotlib dan NumPy. Sama seperti biasa, import Matplotlib ya, .pyplot splt, kemudian baris keduanya adalah import numpy snp. Nah, berikutnya kita lakukan import pandas spd ya. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya, bahwa penggunaan S di sini itu kita menggantikan pandas dengan prefix PD supaya lebih cepat untuk digunakan di kode-kode berikutnya. Nah, pandas itu sendiri itu sebenarnya kepanjangan dari Python for Data Analysis. Jadi itu adalah library Python yang fokus untuk proses analisis data, seperti mulai dari persiapan data, manipulasi data, sampai dengan pembersihan data. Nah, di sini Pandas punya dua objek, yaitu data frame dan series. Untuk data frame itu adalah objek yang memiliki struktur data tabular, jadi berorientasi pada kolom dengan label baris dan kolom. Sementara untuk series itu adalah objek array satu dimensi yang memiliki label. Nah, Pandas sendiri memadukan library NumPy yang memiliki kemampuan manipulasi data yang fleksibel dengan database relasional seperti SQL. Sehingga memudahkan kita untuk melakukan reshape, slice, dan dice, serta agregasi data sampai dengan mengakses subset dari data. Nah, menurut penulis buku Python for Data Analysis sekaligus si pembuat Pandas, Mr. Wes McKinney, nama Pandas itu berdasar dari singkatan panel datas, panel data. Itu istilah
ekonometrik untuk data multidimensi yang terstruktur serta berdasarkan dari kata yang merupakan fungsional library itu sendiri, yaitu Python for Data Analysis. Oke, berikutnya kita lakukan lagi import Seaborn SNS. Nah, jadi Seaborn itu adalah library yang digunakan untuk membuat grafik statistik dengan Python. Nah, Seaborn ini itu dibangun di atas Matplotlib dan terintegrasi erat dengan struktur data Panda. Jadi gabungan antara 4 library ini itu cukup powerful dan kita bisa menggunakan secara lebih praktis. Nah, untuk memastikan ini nggak ada yang salah, kita lakukan run dulu. Kalau ada warning, kita bisa perbaiki ataupun error misalnya seperti ini ya. Ini ada yang salah nih. Import matplotlib as matplotlib. Nah, kalau kalian ketemu error seperti ini, kalian bisa tuliskan di sini ya. Ini kan ada pandas util testing, copy aja. S-nya adalah TM. Kemudian kita run lagi. Nah, kalau nggak ada, kita balikin lagi ke sebelumnya. Pandas SPD, kita run lagi. Warnanya akan hilang. Oke, berikutnya adalah kita lanjut untuk melakukan pengolahan data. Jadi metode yang bisa kita gunakan di sini adalah ada 2, upload dan import. Pertama-tama kita gunakan dulu cara yang upload dari file lokal tadi yang CSV yang sudah kita buat sebelumnya. Kita lakukan dulu new cell, kemudian kita ketikkan from google.colab, kemudian import files. Oke, berikutnya adalah file yang tadi kita upload, kita masukkan ke dalam sebuah variabel uploaded sama dengan files dot ada nggak upload function. Oke, next kita gunakan import IO. Oke, berikutnya file yang tadi kita masukkan ke variabel IO kita pindahkan ke variabel namanya vlog96 sama dengan pd. Ini pd adalah library pandas yang tadi kita import. pd.read ada nggak, read csv, kemudian bytes io, terus ada nih enggak, oke, uploaded, belum ada suggestionnya, uploaded kurung siku petik filenya adalah vlog96.csv ya, seperti ini. Terus berikutnya adalah kita gunakan head ya, 96 dot ada nggak head, oh nggak ada, belum ada. Oke, kita run dulu, kita cek dulu ada nggak yang salah di sini, kita belum tahu. Ini ada muncul browse, kita browse, kita pilih file yang tadi sudah kita buat CSV nya. Oke, sudah masuk. Nah, sudah masuk, berarti nggak ada error di sini. Oke, jadi ini adalah cara yang bisa kita gunakan seperti ini untuk import dari lokal. Cara yang kedua kita bisa lakukan import lewat GitHub. Jadi kalau kalian punya file yang ada di GitHub, misalnya, kita juga bisa langsung import dari GitHub menggunakan Python ini. Contoh seperti ini, kita save dulu ya filenya ya. Ini sebagai contoh, saya punya file GitHub, file yang sama yang sudah saya buat. Ini ada vlog96. Nah, caranya itu kita lihat di sini, kemudian
kita lihat raw-nya, jadi langsung spesifik ke URL-nya. Oh, nah ini kita nanti bisa copy ya, atau cut boleh. Kita kembali ke sini, kita buat new cell lagi. Kemudian ini saya masukkan ke variabel URL, petik paste. Oke. Kemudian berikutnya adalah sama sih sebenarnya ini kita copy bisa nih. Vlog 96 pdread csv. Nah, ini kita ganti dengan variabel URL. Oke, berikutnya adalah vlog 96.head. Kita coba dulu. Nah, jadi ini udah sama antara dua metode yang kita pakai tadi sebelumnya untuk yang metode upload dari file lokal, sedangkan yang kedua ini kita menggunakan metode import dari GitHub. Oke, berikutnya kita new cell lagi, kita gunakan misalnya vlog 96. Apa di sini describe. Oke, function. Kita run lagi di sini. Akan muncul statistik ya. Jadi begini, vlog 96 ini adalah data frame. Jadi sekilas tentang data frame. Data frame itu menyediakan fungsi describe untuk mengetahui statistik data untuk data numerik seperti count, mean, standard deviation, maximum, minimum, dan quartile. Untuk data string misalnya kita bisa mengetahui kategori. Kita juga bisa menggunakan fungsi value counts untuk mengetahui jumlah tiap kategori pada data. Jadi ini kita bisa lihat tadi datanya ada 4 ya. Kemudian untuk rata-rata sendiri itu rata-ratanya di sini ada kalau keduanya ya. Ini karena dia 2,5 karena 1, 2, 3, 4. Ini usianya, ini gajinya, ini standar deviasinya, nilai minimum, nilai maksimum. Oke. Berikutnya kita new cell lagi, kita gunakan misalnya fungsi info, terus kita run. Oke, jadi fungsi info ini sangat berguna untuk mengetahui keterangan dari objek data frame yang kita buat, seperti indeks dari data frame lengkap dengan range dari indeks, terus jumlah kolom beserta informasi tiap kolom untuk null data dan tipe data, serta jumlah total penggunaan memori pada tiap kolom dalam satuan bytes. Saat kita input data dictionary pada data frame, kita tidak perlu lagi mendefinisikan tipe data untuk masing-masing kolom, karena secara otomatis Pandas akan memberikan tipe data sesuai dengan values untuk tiap kolom. Meskipun kita juga bisa mendefinisikan tipe data tersebut secara manual. Oke ya. Kemudian misalkan aja kita punya objek data frame yang memiliki row hingga jutaan, kita mungkin tidak ingin menampilkan data secara keseluruhan karena akan menghabiskan memori. Jadi kita bisa menggunakan fungsi head dan tail ya untuk menampilkan data secara default 5 teratas dan 5 di bawah. Contoh seperti ini. Ini saya buat new cell baru. Ini saya tuliskan data frame-nya vlog 96.head function. Kita run. Jadi ini menampilkan 5 teratas untuk head. Tapi karena datanya itu cuma 4 row, jadi ya munculnya itu aja. Contoh lagi misalnya ini vlog 96.tail buntutnya 5 terbawah, artinya kita run lagi. Ini pun juga akan menghasilkan data yang sama. Oke ya, gitu. Nah, oke, kita langsung lagi lanjut new cell. Nah, di sini kita mulai menggunakan fungsi dari library Seaborn. Kita tinggal ketikkan sns.count float. Oke. Kemudian kita mungkin ambil yang sex ya, jenis kelamin. Jadi sorry, ini bukan X sama dengan sex. Datanya dari vlog
96. Oke. Kemudian plotnya kita isikan dengan title itu misalnya distribusi seks. Oke, kita run aja di sini langsung, maka akan muncul ya seperti ini. Jadi sampai dengan sekarang kita sudah bisa membuat sebuah plot ya dengan penggabungan 4 library sekaligus. Kemudian juga sumber datanya juga kita bisa dapatkan dari 2 sumber, yaitu upload dan import. Dan inilah ending dari seri video kali ini. Kita mungkin ketemu lagi di video berikutnya yang akan mengulas tentang lebih lanjut lagi dan lebih detail lagi menggunakan data dengan row yang sekaligus banyak. Kemudian kita akan coba analisis menggunakan 4 function yang tadi kita pelajari. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan share like video ini bila kalian suka. Jumpa lagi nanti di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.